warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan difusi dari sebuah es teh. Pertama-tama kita celupkan es tehnya terlebih dahulu. Lalu kita endep-endepkan sampai es tehnya masuk. Lalu kita uculkan. Kita tunggu beberapa saat kemudian bagaimana reaksinya teh tersebut berubah warna. Kita tunggu sampai 5 menit dulu ya guys. A few moments later. Pada menit kelima kali ini sudah terdapat proses perpindahan dari zat terlarut ke dalam air. Jadi proses yang mempengaruhi proses difusi yaitu suhu. Semakin tinggi suhunya maka semakin cepat proses difusinya. Ini masih menit kelima guys. A few moments later. Pada menit ke-10 sudah terlihat pada air teh ini berwarna coklat-coklat khas dari sebuah es teh ini. Pada menit ke-10 ini sudah berakhir. Jadi kesimpulannya proses yang mempengaruhi proses difusi yaitu suhu. Karena semakin tinggi suhu maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah suhu maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Sekarang sudah selesai praktek difusinya. Sekarang kita beralih ke praktek osmosisnya. Terima kasih. Setelah kita praktikum dari difusi dari es teh, selanjutnya kita akan mempraktekkan osmosis dari sebuah kentang. Ini kentangnya, dan kali ini kentang ini akan kita bentuk menjadi kotak-kotak dan di tengahnya kita bolongin seperti ini. Ini ya. Langsung saja kita praktikumnya. Pertama-tama kita sediakan piring dan air secukupnya. Kita masukkan kentang tadi ke dalamnya. Jangan sampai melewati sebuah garis ini, bolongan ini airnya. Lalu kita tambahkan garam setengah sendok ke dalam bolongannya kentang tersebut. Jangan sampai tumpah. Setelah itu kita mengamati kentang tersebut menit ke-30 dulu perbedaannya. Lalu kita terakhir akan mengamati pada 1 jam kemudian. Terima kasih. Setelah kita amati selama 30 menit, air di luar kentang akan masuk ke dalam kentang karena di dalam kentang kita masukkan sebuah garam. Garam itu dapat membuat air masuk ke dalam kentang karena konsentrasi kentang lebih tinggi. Kita saksikan. Ini ada sebuah air di dalam kentang dan kentangnya ini masih biasa teksturnya. Garamnya masih banyak di dalam. Kentangnya mulai busuk sedikit karena lama berada di udara luar. Bisa kita lihat pada menit ke-60 atau pada 1 jam setelah praktikum yang awal, daging kentang tersebut mengalami pembusukan dan masih tetap sama seperti yang tadi. Di dalam kentang masih terdapat air karena proses osmosis dari luar kentang atau dari air di luar masuk ke dalam ini kentangnya. Karena tadi
tekanan konsentrasi kentang lebih tinggi karena disebabkan oleh garam di dalamnya. Jadi cukup sekian praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.